Halo, halo. Selamat datang kembali di Cerita Untuk Kamu. Tempat di mana setiap kisah memiliki makna dan setiap pengalaman menyimpan pelajaran. Entah hari ini kamu sedang bahagia, sedih, lelah, atau mungkin kehilangan arah. Semoga cerita hari ini bisa menemani perjalanan kamu. Karena siapa tahu cerita ini memang ditakdirkan untuk kamu. Nah, untuk menemani perjalanan hari ini, aku ingin bercerita tentang Alas Roban. Hari ini ceritanya agak horor sedikit karena beberapa hari yang lalu aku baru aja selesai nonton film dengan judul yang sama, yaitu Alas Roban di Netflix yang dibintangi oleh Michelle Ziudith. Jadi aku memutuskan untuk mencari cerita-cerita yang sama yang terjadi di Alas Roban. So, judul cerita hari ini adalah Jangan Menoleh di Alas Roban. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, cerita kali ini datang dari seorang pendengar bernama Rian. Kejadian ini terjadi saat dia sedang melakukan perjalanan malam melewati Alas Roban. Mungkin bagi sebagian orang, jalan itu hanyalah jalur penghubung antar kota. Tapi bagi sebagian orang lainnya, tempat itu menyimpan banyak sekali cerita yang sulit untuk dijelaskan. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Rian sedang mengendarai mobil seorang diri. Tujuannya masih sangat jauh. Jalanan mulai sepi, hanya ada suara mesin mobil dan sesekali deru truk yang melintas. Sebelum berangkat, ada seorang teman yang sempat bercanda. "Yan, kalau misalnya Alas Roban malam-malam, jangan gampang berhenti ya." Mendengar itu, Rian hanya tertawa. Baginya, itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan saja. Teman-teman, kalau misalnya kalian sering mendengar sebuah tempat yang dianggap angker, biasanya kalian tuh percaya atau enggak sih? Ya, mungkin sebagian orang nganggapnya mitos. Tapi pasti ada sebagian lagi yang memilih untuk tidak mengambil resiko. Kita lanjut lagi. Perjalanan berjalan normal, tidak ada apapun sampai sekitar pukul 2 dini hari. Di sana, kabut mulai turun. Lampu mobil hanya mampu untuk menerangi beberapa meter ke depan. Sampai akhirnya, di kejauhan, Rian melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang perempuan. Dia pakai pakaian putih dan kepalanya menunduk. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi ia mencoba untuk berpikir logis. Mungkin ada kendaraan yang mogok, pikirnya. Atau mungkin seseorang sedang membutuhkan bantuan. Saat mobil Rian semakin dekat, perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, seolah meminta tumpangan. Sebetulnya Rian ragu, sangat-sangat ragu. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk terus melaju. Ketika mobil melewati perempuan tersebut, tanpa sadar dia melirik lewat kaca samping. Dan saat itulah jantung Rian seperti berdetak sangat kencang hingga akhirnya mau berhenti berdetak. Dilihatnya, wajah perempuan itu tidak terlihat jelas,
seolah tertutup bayangan gelap. Dia langsung memalingkan wajah dan menginjak gas lebih dalam. Sampai beberapa menit kemudian, dia mulai merasa lega. Mungkin cuma perasaan aja. Karena terlalu banyak dengar cerita. Tapi tiba-tiba, radio mobil yang sejak tadi mati menyala sendiri. Suara yang keluar bukan musik, bukan siaran radio, melainkan suara berdesis. Lalu terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. Mas. Mendengar itu, tubuh Rian langsung membeku. Tangannya mencengkram setir. Mas, tolong. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada di kursi belakang. Teman-teman, coba kalian bayangin deh, kalau kalian lagi sendirian di mobil, jalanan gelap, lalu kabut tebal mulai turun dan dengar suara dari belakang kalian. Yang padahal gak ada siapa-siapa. Pasti serem banget kan? Rian pun memberanikan diri untuk melihat dari kaca spion tengah. Loh kok kosong? Tidak ada siapapun. Tapi beberapa detik kemudian, ada sesuatu yang muncul di pojok kaca spion. Itu ternyata adalah sosok perempuan yang tadi berdiri di pinggir jalan. Dia duduk di kursi belakang. Saking terkejutnya, dia pun langsung menginjak rem dan mobil berhenti mendadak. Saat dia menoleh ke belakang, kursi itu kosong. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Seketika napasnya memburu, tubuhnya bergemetar. Hingga saat itulah dia teringat pesan almarhum ayahnya. Kalau takut, jangan panik, berdoa. Sesaat itu Rian pun mulai berdoa. Perlahan-lahan dan berulang kali, sampai rasa takutnya sedikit berkurang. Hingga beberapa menit kemudian, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Dan anehnya, radio yang menyala sendiri tadi itu langsung mati. Dan kabut pun perlahan menghilang. Suasananya kembali normal. Saat tiba di rumah pagi harinya, Rian langsung menceritakan kejadian itu kepada pamannya. Dan pamannya hanya tersenyum dan berkata, kadang yang membuat kita selamat bukan karena kita berani, tapi karena kita ingat kepada Tuhan sangat sedang ketakutan. Dan kalimat itu terus diingat oleh Rian sampai hari ini. Jadi itulah cerita hari ini. Percaya atau tidak terhadap cerita seperti ini, itu adalah pilihan masing-masing. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini, yaitu saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti, jangan biarkan rasa takut untuk menguasai diri. Karena ketenangan sering sekali menyelamatkan kita dari keputusan yang salah.
So, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan cerita untuk kamu. Kalau kalian pernah melewati alas roban pada malam hari, atau punya mungkin pengalaman misterius lainnya saat perjalanan jauh, boleh coba ceritakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat selalu, karena siapa tahu cerita ini memang ditakdirkan untuk kamu. Bye-bye. See you on the next video.